Waalaikumsalam Teh. Eh, Baik Teh, langsung saja izin Waalaikumsalam deh. izin lupa buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Teh Rifka serta rekan saya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Teh Rifka karena telah berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas PBI kita. Terima kasih banyak Teh dan sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Zulfa Nurul Haq dengan NIM 2500297 beserta rekan saya. Perkenalkan saya nama saya Aditya Nisha Syarif dengan NIM 2506376. Izin teh mungkin dari tetehnya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Oh ya, ya terima kasih teman-teman. Namaku Rifka Aulia, NIM-nya 2206624, YKI 22. Nah, siap teh. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mau langsung aja ya teh ke wawancara. Tapi sebelumnya izin lupa bacain dulu judul artikel yang kita ambil. Judulnya itu yaitu Antara Keinginan dan Tuntunan Frugal Living Mahasiswa YQ UPI dalam Perspektif Makosid Syariah. Ini boleh langsung dimulai aja teh wawancaranya. Boleh, boleh. Langsung saja, menurut Teteh, apa yang Teteh ketahui terkait dengan gaya hidup frugal? Gaya hidup frugal ya. Gaya hidup frugal mungkin banyak orang yang mengartikan tentang cara hidup berhemat ya. Cuma kalau bagiku lebih dari sekedar berhemat, frugal living itu kita mengkonsumsi sesuatu dengan mindful gitu. Jadi dengan sadar. Jadi ketika pengen mengkonsumsi sesuatu, ya tadi sadar dulu ini benar-benar sebuah kebutuhan atau keinginan aja gitu. Jadi lebih luas dari kata hemat, tapi frugal juga menyangkut pautkan dengan apa ya sekarang tuh mungkin kalau dibilang kayak sisi psikologinya gitu ya. Jadi bukan hanya tentang perhitungan yang bermain ketika kita memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu, tapi sisi psikologi kita juga ikut berperan ketika kita mau memutuskan kita akan mengkonsumsi apa gitu menurutku. Nah, oke Teh. Menurut Teteh, seberapa penting gaya hidup frugal living? Apa gimana? Seberapa penting gaya hidup frugal living menurut Teteh? Oh, seberapa penting? Sangat penting sih ya karena itu kan kegiatan apa perilaku yang baik juga gitu. Jadi emang udah sewajarnya setiap orang itu frugal living karena tadi sebenarnya kan konsep frugal living bukan tentang pelit gitu ya, tapi lebih sadar dia tuh sebenarnya butuh apa. Jadi sangat penting sih menurutku. Oke, baik Teh. Untuk pertanyaan selanjutnya, praktik frugal seperti apa yang biasanya Teteh lakuin? Hmm, apa ya? Mungkin kalau sehari-harinya kayak bawa bekal gitu ya. Bawa bekal itu kan sedikitnya juga bikin kita sadar karena anggaran bekal sama anggaran beli makan kan lebih mahalan beli makan ya. Dan padahal kita itu yang kita tuh butuhnya butuh makannya gitu, bukan butuh dengan makanan yang baru dibeli gitu. Jadi dengan bawa bekal itu salah satu hal kecilnya. Terus kalau yang lain-lain paling ini sih lebih ke kalau pengen beli sesuatu kayak kan sekarang banyak ya metodenya kayak ditunggu dulu dikasih jeda tunggu 2 minggu kalau misalnya 2 minggu itu emang masih kepikiran buat beli ya berarti itu
emang dibutuhkan buat kita. Tapi kalau setelah kita pikirkan 2 minggu dan hal itu udah gak kepikir lagi, berarti itu cuma keinginan sesaat. Nah, hal-hal kayak gitu tuh penting sih menurutku untuk akhirnya kita mutusin buat beli atau enggak itu. Terus em, mungkin kayak hemat energi gitu ya. Itu menurutku juga masuk sih ke gaya hidup frugal. Em, kayak listrik gitu ya, nggak dimatikan ketika sedang tidur. Terus kalau lagi nggak di ruangan. Terus sama punya barang yang sesuai kuantitasnya dengan yang kita butuhkan. Kayak kan, ya sebenarnya namanya juga cewek ya, kadang selalu pengen buat beli baju atau tas atau lain-lainnya yang lagi happening gitu. Cuma dengan kita punya satu dan warna yang netral gitu sih. Jadi aku kalau beli pakaian atau barang tuh emang seringnya warnanya netral biar sengaja, biar satu tuh bisa multifungsi kemana aja. Itu sih kalau yang aku sadari ya, hal-hal yang tentang praktik frugal living gitu sih, Zulfa. Oke, teh siap-siap. Teteh melakukan frugal itu mulai dari kapan teh? Sejak kapan maksudnya? Sejak kapan ya? Em, sejak kapan sebetulnya? Kalau sejak kapan, kadang sadar nggak sadar ya kita ngelakuinnya karena kan mungkin pengaruh apa gaya gaya didik orang tua ya sesimpel tadi kayak misalnya matiin lampu atau bawa bekal gitu-gitu kan biasanya udah kebiasaan dari kecil gitu ya. Cuma kalau untuk barang-barang yang bisa dimindfulkan apa nih ya? Em, Kayaknya sadarnya itu pas SMA sih, SMA. Cuma aku tuh pas SMA nggak tahu kalau oh ternyata ini tuh frugal ya gitu. Nah baru tahu ada istilah itu sebetulnya ya pas kuliah gitu. Jadi kalau udah diterapin mah sebenarnya dari dulu juga udah. Terus berasanya tadi SMA, tapi baru tahu kalau itu frugal pas kuliah gitu. Oke, teh siap. Pertanyaan selanjutnya tuh ini sebenarnya udah agak kejawab ya tadi, tapi mungkin eh Teteh bisa jawab yang lebih simpel atau bagaimana itu boleh ya Teh? Lupa bacain pertanyaan selanjutnya. Seberapa sering Teteh menahan diri Ya. dari keinginan membeli barang? Seberapa sering ya? eh Bentar, keinginan untuk membeli barang. Ya, itu sih tadi kalau aku coba pakai konsep 2 pekan ya. Sebenarnya nggak ini sih kadang tuh nggak terpasti 2 pekan, cuma dikira-kira aja sih. Tapi rata-rata 2 pekan lah. Misalnya tadi iya 2 pekan, terus iya sih itu kan waktu yang ditanya ya. Jawab nggak sih? Kejawab kan Ya Teh, pertanyaan itu? kejawab, kejawab. Oke. Terus Terus selanjutnya, apa yang mendorong Teteh untuk tetap menahan diri dari keinginan membeli barang? yang membuat menahan diri, oke. Em, ini sih apa sih penuh penuh di lemari gitu ya. Apalagi sekarang paling berasanya pas ngekos ya. Sebenarnya dari dulu aku udah asrama sih, dari SMA udah asrama dan aku tuh benar-benar ketanam pas SMA barang kita itu tanggung jawab kita gitu. Jadi aku sangat merasa kalau aku punya barang yang banyak, tanggung jawab aku juga semakin banyak, entah itu buat ngebersihinnya, ngeberesinnya, ngerapinya dan segala macam gitu. Yang ternyata sampai kuliah tuh ke bawah gitu. Jadi kadang aku mikir-mikir lagi kalau pengen beli barang dengan jumlah yang sama, tapi jenisnya, barang dengan jenis yang sama, tapi jumlahnya banyak. Misalnya kayak tadi, tas sebetulnya udah punya, tapi pengen yang agak beda motif sedikit lah, atau ini sedikit. Nah, itu em, kadang nggak aku beli karena aku ngerasa nanti nggak bakal kepake, ujung-ujungnya cuma menu-menuhin kamar aja dan kamar yang penuh kan jadi bikin nggak nyaman juga ya ke kehidupan di kos gitu. Hmm. Itu sih jadi kenyamanan juga jadi hal yang aku prioritaskan. Terus aku juga nggak mau ribet ngurusin banyak barang sama.
aku lebih suka yang simple aja. Jadi yang gak masalah gitu kalau dilihat kayak tasnya itu mulu gitu. Tapi bagiku tas satu ini tuh bisa dipakai buat aku ke segala tempat dan ke segala outfit sih. Jadi biar lebih simpel juga gitu. Oh, oke teh. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga tadi tuh udah sempat kejawab ya teh. Jadi pertanyaannya kayak agak mirip-mirip gitu teh. Mengapa Apa-apa. teteh mengapa teteh memilih menjalani gaya hidup frugal? Hmm, apa yang beda jawabannya apa ya? Mungkin tadi bisa di pointer tentang gaya didik orang tua juga sama oh ini deh tambahannya apa sih globalisasi mungkin ya kan udah mulai happening ya kayak tadi yang awalnya aku tuh cuma tahu tentang gaya hidup hemat ternyata pas aku kuliah aku baru kenal ada istilah frugal living yang akhirnya aku lebih merasa cocok dengan gaya hidup itu akhirnya ngelakuin hal itu gitu. Itu yang salah satu yang mendorong sih untuk melakukan frugal living. Gitu paling tambahannya. Kan tadi mirip ya. Nanti diambil aja poinnya dari yang atas ya. Oke teh, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengalaman tertentu yang mempengaruhi teteh terhadap keputusan tersebut? Hmm. Pengalaman tertentu ya. Ya. Em, Sebenarnya pengalaman tertentu. Oh, paling itu sih tadi yang iya pengalaman ketika aku SMA itu kan aku kan asrama terus berasa banget ngapa-ngapainnya sendiri gitu. Jadi ngebersihin dan ngurusin barang aku pun sendiri. Jadi aku harus tanggung jawab sedangkan aku ngerasa untuk ngurusin barang yang banyak. Jadi aku memilih untuk ya udah satu barang bisa dipakai untuk banyak hal sih. Jadi ya kan itu salah satu konsep frugal juga ya. Gitu sih Ya. paling pengalaman yang itu. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan teteh berkaitan dengan tabungan atau investasi masa depan? Iya itu salah, iya itu juga sih. Iya, jawabannya iya apa dijelasin ini? Oh, iya teh, bisa cukup ya aja. Yuk, Iya, pertanyaan iya. selanjutnya, bagaimana Teteh merancangkan tujuan tersebut? Misalnya itu kayak membeli saham sedikit demi sedikit atau nabung di mana dan lain sebagainya gitu Teh. Oke, ini menarik sih. Waktu pas awal aku sempat investasi di saham sama reksadana gitu ya. Cuma sekarang udah enggak, tapi sekarang aku nabung emas gitu. Hmm, Kenapa enggak? Karena pas aku investasi itu aku ngerasa aku sebetulnya yang uang yang aku investasikan itu bukan uang dingin aku gitu. Jadi oh, sebetulnya itu uang yang emang harus aku pakai. Cuma aku FOMO lah waktu itu gitu. Makanya sekarang aku udah paham. Oh ternyata investasi itu emang gak harus kita ikutin walaupun tujuannya emang baik. Jadi aku milih yang lebih aman nabungnya di emas gitu. oh, oke Teh. Siap. Apakah Teteh menerapkan gaya hidup frugal dalam semua situasi? Wih, situasi. Enggak. Berasanya gini. Eh, eh, ini diceritain nggak? Nanti ada pertanyaan diceritakan lagi. Eh, Enggak ya sih Teh, jawabannya. jangan dulu. Hmm, Oke, berarti tadi jawabannya enggak ya, Teh. Oke, langsung ke soal seterusnya. ya, Pada aspek apa saja Teteh melakukannya? oke.
Pada aspek yang mendesak. Jadi aku tuh masih merasa sering, nggak sering sih beberapa waktu ya kalau misalnya ada kegiatan yang mengharuskan aku pakai baju apa, tapi aku nggak punya. Nah itu aku langsung beli, tapi aku ngerasa belinya tuh sangat boros karena aku belinya dengan segala macam cara. Maksudnya, misal beli online, tapi aku pengen datangnya besok kan ongkirnya nambah ya yang begitu ya. Nah itu kan jadi makin Ya. boros ya. Jadi berbeda banget sama frugal gitu. Itu sih di momen-momen kayak gitu dan itu cukup terjadi beberapa waktu ya gitu. Oh, oke deh. Kalau aspek yang frugalnya dalam hal apa teh? Oh, nggak jadi teh, nggak Hmm. jadi. Udah. Oh nggak jadi. Iya, maaf teh. Saya kan, ya, ini bersangkutan juga sama yang sebelumnya dan itu udah masuk ke terjawab Mm-mm. sih. Apa? Hmm. Ini tuh ada pertanyaan, apakah Teteh memiliki kebiasaan memperbaiki barang lama atau menggunakan preload barang? Bentar-bentar, tadi sinyalnya keputus, boleh diulang nggak? Boleh Teh. Apakah Teteh memiliki kebiasaan memperbaiki barang lama atau menggunakan preload barang? Oh iya, kalau memperbaiki barang lama, iya. Udah ya, iya atau enggak doang? Iya. Emang agak oversharing ya, maaf. Ya Teh, gak apa-apa. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, bisakah Teteh menceritakan contoh konkretnya? Oke. Em, memperbaiki barang pasti ya, kayak apapun itu, kayak sesimpel tas, eh, putus talinya misalnya robek gitu ya, dijahit, baju bolong dijahit. Terus apa ya, hal-hal kecil yang rusak kayak apa ya, yang kain-kain sih biasanya ya, baju bolong-bolong gitu aku masih suka ngejahit. Bahkan pas perpisahan di asrama itu aku lebih memilih buat gak beli baju tapi aku nge apa ya, ngedesain, bukan ngedesain, apa sih, ngenambahin, ngemodif lah, ngemodif bajuku, aku jahit jadi biar lebih cantik gitu bajunya gitu. Terus apa tadi, memperbaiki, udah ya, ya gitu sih kalau untuk memperbaiki barang gitu, lupa. Oke Teh, siap. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, tapi itu dilanjut sama rekan Jo, Kak. Baik teh, izin bertanya. Oke. Eh, Pertanyaannya tentang sekarang Mm-mm. masuk ke aspek ngebahas makosis syariah. Pertanyaan pertama, eh, bagaimana sih Teteh membedain ini antara kebutuhan atau keinginan Teteh? Hmm, menarik. Antara kebutuhan dan keinginan ya. Cara aku ngebedainnya, kalau misalnya kebutuhan itu, aku kalau nggak punya itu, nggak ada yang bisa ngegantiin gitu. Kayak misalnya beli tas, kan kalau nggak punya tas, tasnya nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Beda dengan keinginan, misalnya aku nggak punya jam tangan, tapi misalnya aku lagi nggak pengen beli jam tangan, tapi bisa digantiin pakai HP misalnya. Gitu sih. Jadi menurutku kebutuhan itu hal yang nggak bisa digantikan sama selain barang tersebut gitu. Kalau keinginan masih bisa digantikan, walaupun dia mungkin akan menunjang beberapa hal, tapi tetap aja masih bisa digantikan sama barang yang lain gitu. Ya. Hmm. Teteh merasa kesulitan nggak saat membedakan antara tadi kebutuhan sama keinginan Teteh? Hmm, kalau membedakan sebetulnya enggak ya. Yang susah itu menahan buat nggak beli keinginannya sih. Kalau ngebedain nggak susah sih menurutku. Apakah kebutuhan pokok selalu menjadi prioritas utama Teteh dalam pengeluaran? Oh iya tentu. Oke. Nah, bagaimana Teteh menentukan skala prioritas Teteh?
Skala prioritas ya. Tentu yang pertama, berarti ini dalam mengkonsumsi ya. Yang pertama tentu Iya. bahan makanan ya, apalagi ngekos ya, berasa kayak beras, telur gitu sih, beras, telur. Sama ubi, aku suka beli ubi atau kentang, Hmm. itu yang menjadi prioritas utama. Terus Hmm. yang kedua, peralatan-peralatan kuliah. Kayak misal tadi tas, buku, em, apa ya, tas, buku, baju gitu ya. Baju dan ya pokoknya tadi hal-hal yang nggak bisa digantikan juga. Terus baru yang terakhir, hal-hal yang sifatnya emang untuk hobi aja gitu. Kayak misalnya kan ya kita suka main, suka hangout, suka kemana-mana gitu ya. Terus beli beli peralatan tambahannya kayak misalnya eh, jam tangan buat lari misalnya, terus tas buat buat naik gunung, pokoknya gitu-gitu sih. Itu hal-hal tersier yang jadi prioritas terakhir gitu. Oke. Hmm. Teteh bersedia nggak kalau misalnya mengeluarkan biaya ekstra demi kenyamanan dalam menunjang menunjang efektivitas kuliah atau ibadah teteh? Oh, ya tentu bersedia. Tapi tergantung sih. Tapi kalau tujuannya untuk kenyamanan ya, bersedia sih bersedia karena kuliah. Terus bagaimana cara teteh mengelola harta atau keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, cara mengelola keuangan. Oke, pas dapat uang, aku dapetnya kan per semester ya. Pas dapat per semester, aku tuh biasanya ngealokasiin pakai pakai apa? Pakai Excel. Sekian persen udah aku sisihkan buat ditabung. Terus sekian persen emang untuk jadi dana darurat. Terus sekian persen baru dibagi-bagi ke kebutuhan pokok gitu sama ya yang lain-lain lah gitu. Sama ini sih aku juga ngebagi buat dana sosial gitu. Terus dalam keberjalanannya, aku tuh biasanya ngerekap juga pengeluaran aku sesuai enggak sama yang aku rencanakan gitu kan. Kadang kan suka ada yang eh, apa sih kayak ngutang ke tabungan sendiri gitu ya. Nah itu Hmm. kadang suka aku perhitungkan um, udah balance enggak, sebenarnya enggak balance sih, kayak sesuai enggak anggaran yang aku anggarkan buat beli kebutuhan pokok sama kenyataan yang aku keluarkan juga gitu. Jadi bisa terkontrol juga gitu. Kalau boleh tahu, eh, buat persenannya itu berapa-berapa? Buat persenannya eh, berapa ya? Aku tuh udah otomatis jadi aku nggak ingat di Excelnya. Kan 100%. Terus berapa ya? Intinya berarti kayaknya 35 deh. 35 buat 35 buat apa? Buat beli ini, beli kebutuhan pokok gitu ya. Terus yang lainnya dibagi-bagi, ya aku lupa deh persenannya. Intinya 35 apa 40 gitu. Tuh. Terus pokoknya eh dana sosial itu sebetulnya kecil sih. Kayak bentar-bentar. 5 5% ya, segitu. 35. Terus sebentar. 7,5. Ya, teh. 10. Oh, 10% aku biasanya buat aku tabung, 5% buat dana sosial, 35 berapa tadi? 35 buat kebutuhan pokok, 5% buat dana sosial, 10% buat nabung, 5. Nah, 25-nya
20 buat, oh 25. Aku biasa gini, kebutuhan kuliah itu aku pisahin juga. 20 buat kuliah, 20 bebas. Nah, 10-nya emang dana darurat gitu. Jadi yang emang nggak dipakai gitu. Oh, ya. Hmm. Menurut Teteh, apakah pengelolaan harta saat ini yang Teteh lakuin udah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Sebenarnya ada presentasinya juga ya kalau di ekonomi Islam ya. Sebenarnya aku tidak terlalu menyamakan dengan presentase itu karena kan aku juga kebutuhan bahan pokoknya juga kayak beberapa kali dari rumah. Cuma kalau untuk prioritasnya, aku rasa aku sedang ada di konsep ini. Teteh Punten, suara tetehnya putus-putus. Oh iya, sekarang gimana? Nah, kalau sekarang udah aman teh. Oh, tadi putus-putus jawabannya. Iya teh. Tadi teh apa sih? Pertanyaannya Teh. Atas. Hmm, menurut Teteh, pengelolaan uang harta saat ini, Teteh udah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam belum? Tadi Teteh udah sampai persen-persen. 9%. Oh, ini teh jawabannya iya atau enggak? Atau dijelasin? Boleh tuh sekalian dijelasin. Oke, ya kalau misalnya kan sebenarnya di ekonomi Islam juga ada persentasenya ya, kebutuhan pokok harusnya sekian. Nah, kalau dari aku kayaknya belum sama dengan yang seharusnya ada di ekonomi syariah, karena tadi beberapa kebutuhan pokok aku kan juga ditunjangnya dari rumah ya. Jadi ada tambahan di luar pengeluaran aku lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk prioritas daruriyat, hajat, asiniat gitu, aku merasa aku udah cukup ada di konsep ekonomi syariah sih gitu. Teteh sekarang ngerasa lagi boros loh. Hah, merasa lagi boros. Eh, 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 pernah merasa suara aku boros? jelas nggak? Oh, pernah Iya, merasa boros kedengeran. nggak? Oh, ini pertanyaan beda berarti. Iya, beda gitu. Oh, oke. Pernah merasa boros nggak gitu? Iya. Iya. Oke. Sorry ya lagi hujan soalnya jadi jelek tumben. Kalau lagi pernah ngerasa boros atau enggak? Tentu jawabannya pernah ya, karena biasanya ini sih di konsep self reward gitu ya. Ya aku juga ngalamin itu sih. Jadi di bagian itu paling. Terus bagaimana Teteh buat gak keterusan gitu borosnya? Itu sih tadi ngekontrol pengeluaran ya. Jadi kan udah berasa nih, oh ternyata udah kebanyakan ada di posisi keinginan atau untuk kesenangan aja gitu. Jadi kadang dari situ udah mulai sadar. Terus biasanya aku juga ngemanfaatin hal-hal yang emang sebelumnya aku punya buat menjadi kesenangan. Karena kan tadi ya ternyata borosnya aku itu buat self reward. Sedangkan untuk cara self reward itu nggak harus selalu dengan boros gitu. Semisal kayak baca lagi buku yang udah pernah dibeli atau ya pokoknya hal lainnya lah yang nggak mengeluarkan uang gitu. Jadi sadar sih sadar kalau